Halo, saya Rica Sotapea. Saya sudah ikut Dewa 19 sejak tahun 2019 awal. Waktu itu saya bersama Egi dan Evan di trombon dan di trompet. Waktu itu panggung perdana kami adalah di Malaysia waktu itu. Dewa 19 featuring Once. Konser di Malaysia, oh dengan Mas Ari Lasso juga. Lalu di tahun 2020 kami masuk jadwal tour Bintang 5, Dewa 19 Bintang 5 bersama Mas Once juga. Itu kalau nggak salah kita tur 4 kota, tapi yang dijalanin baru 3, yaitu di Bandung, Jogja, dan Surabaya. Gitu. Jadi kita permulaannya itu di Malaysia, lalu tur Bintang 5, lalu Covid, akhirnya kita ikut di panggung-panggung streaming online. Awal perkenalan dengan Mas Dani itu tahun 2013, saya manggung dengan Mas Indra Lesmana, Mas Topati, Syahdu Rasidi, dan Dion Subiakto waktu itu main di Salihara Tribute to Cikorea. Lalu saya nggak menyangka waktu itu lagi, kalau nggak salah lagi lagu kedua atau lagu ketiga ya, kita lagi main selesai lagu kedua apa lagu ketiga itu selesai, jret gitu ya, selesai tiba-tiba datang nih sosok Mas Dani, duduk di depan datang di depan penonton, jalan kaki gitu ya, di belakangnya ada Mbak Mulan, lalu di belakangnya lagi ada beberapa mungkin teman-temannya Mas Dani atau krunya Mas Dani lah di belakang. Dia duduk gitu, saya ngelihatnya begini gitu gitu, karena nggak expect aja dia bakal datang, dan itu pertama kali saya ngeliat Ahmad Dhani depan mata kepala saya gitu ya. Dan dia nonton kita sampai selesai, dari dia datang agak telat ya, lagu kedua atau lagu ketiga, terus datang jalan di depan penonton, tiba-tiba dia duduk lalu nonton kita sampai selesai. Nah, ini salah satu privilege atau kebanggaan buat diri saya sendiri. Waktu itu saya lagi ngobrol di Salihara nih, setelah manggung ada saya, Mas Topati gitu ya, lalu ada Sadu, kita lagi ngobrol-ngobrol, lalu tiba-tiba Mas Indra datang, Chat, Mas Dani mau kenalan. Itu buat aku sih sebuah apa ya, sebuah kehormatan lah, seorang Mas Dani mau kenalan gitu ya, dan benar-benar dia yang mau kenalan gitu. Kalau aku sih mau banget kenalan, cuman kan segen lah ya, anak bocah waktu itu 2013 mau kenalan sama musisi living legend, mau sosok deket gitu kan malu ya. Terus tiba-tiba dia bilang, Mas Indra bilang mau kenalan ya. Aku dikenalin. Salaman sama Mas Dani sama Mbak Mulan gitu ya, ngobrol. Keren-keren mainnya gitu. Keren-keren mainnya gitu doang. Iya Mas, makasih Mas. Habis itu udah kita duduk. Lalu berapa hari kemudian aku di SMS dulu. Kita udah pada pakai BB, BlackBerry, dia masih pakai Nokia S90. Dia masih dengan SMS, di SMS. Dengan gayanya yang seperti biasa. Besok rekaman ya. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Dia dengan ciri khasnya dia. Besok rekaman ya. Aku rekaman perdana untuk single The Fatima, judulnya Amnesia. Nah, itu adalah karya pertama yang aku diajak rekaman dengan Mas Ahmad Dhani. Dan kru pertama atau orangnya Mas Dhani yang pertama yang kenal sama aku itu adalah Mas Wawan TMG. Itu Mas Wawan itu kenal dari awal rekaman pertama itu ya sama Mas Wawan. Jadi aku sama Mas Wawan tuh udah lumayan ya, lebih lama kenal sama Mas Wawan daripada kru yang lain. Gitu, itulah awal perkenalan dengan Mas Dani. Aduh, manggung sama Dewa 19. Gimana ya? Itu adalah band yang aku denger lagu-lagunya dari tahun 99. Oh, 2000, tahun 2000. Bintang 5 keluar. Itulah album pertama Dewa yang aku kenal. Lalu justru malah dengernya mundur. Abangku beli album The Best of Dewa 19, itu kan ada Mas Ari, masih Mas Ari, ada Mas Aksan gitu ya, kompilasi The Best-nya lagu-lagu Dewa. Terus baru mundur lagi ke Pandawa 5, makin mundur lagi ke terbaik-terbaik, mundur lagi ke album pertama. Jadi aku dengernya mundur, baru dari situ habis album The Best of dulu, baru ke Cintailah Cinta, terus baru mundur lagi tadi ya ke Pandawa 5 dan sebagainya, baru denger lagi album
Pangeran Cinta kayak gitu-gitu. Habis itu yang baru-barunya cuma denger single-singlenya aja, nggak denger albumnya. Tapi single-singlenya yang hits kayak Pangeran Cinta, Cinta Gila, Dewi kayak gitu-gitu aku dengar gitu ya. Cuman yang bener-bener full satu album itu Bintang 5, Cintailah Cinta, The Best Of, terus Pandawa 5 terbaik-terbaik ke belakang-belakangnya. Kalau yang dengerin albumnya, kalau yang setelah itu cuma single-singlenya aja. Aduh gila ya, bisa manggung sama Dewa 19 dengan artis-artis bule itu nggak kepikiran sih. Ya aku pernah main sama artis luar, sama Jeff Lorber gitu ya. Uh, itu juga berkesan banget karena main jazz ya. Tapi bisa main dengan living legend rockstar, nah itu beda lagi rasanya. Udah gitu, di depan penonton yang jumlahnya puluhan ribu. Ya, di GBK 85.000, di Solo sekian puluh ribu, mungkin 10.000 atau 20.000. Ya, di Bandung mungkin 20.000 lebih juga. Di JIS, tapi belum sama All Star sama Dewa 19 itu 75 ribuan. Luar biasa banget rasanya, pengalaman yang sangat mengesankan ya. Dan salut juga sama Dewa 19, sama Mas Ahmad Dhani, Mas Yuke, Mas Agung, dan Mas Andra. Mereka konsisten berkarya sampai di umur mereka yang mungkin udah setengah abad lebih. Luar biasa sih, itu sebuah cerminan musisi sejati dan sebuah pelajaran buat aku juga untuk aku bisa konsisten dan berkarya di musik seserius mereka gitu ya. Mereka ada di bidangnya dengan totalitas. Suka dukanya main sama Dewa 19 ya. Mungkin ya ada penyesuaian-penyesuaian lah ya dengan main dengan Dewa 19 pastinya, karena aku biasa main jazz, penonton yang sedikit, mungkin cuma ratusan ya, maksimal 2.000 orang, 3.000 orang gitu ya. Lalu main dengan rockstar, dengan artis. Beda musisi yang aku dulu main dengan musisi jazz itu kan ya kita musisi seniman gitu ya. Maksudnya nggak ada unsur selebritisnya gitu lah ya. Nah kalau sama Mas Dhani ini kan dia jatuhnya udah bukan cuma musisi tapi selebriti gitu ya. Dimana dia nggak bisa sembarangan nongkrong, nggak bisa sembarangan dekat sama orang gitu ya. Jadi ada gap, ada jarak lah gitu ya. Sewaktu-waktu ada jarak antara aku dengan para personil Dewa, Mas Andra, Mas Dhani gitu. Tapi di suatu waktu juga kita bisa deket banget, bisa ngobrol, bisa ketawa-tawa gitu ya. Di satu waktu Mas Dhani juga bisa ngobrolin dia masa kecilnya, masa SMA-nya sama kita gitu ya. Cerita-cerita ngobrol sama Mas Andra juga. Jadi ada momentum-momentum yang buat aku juga, oh ya, ya memang ada batasan di beberapa saat, di suatu saat gitu ya, di momen-momen tertentu, ya dia memang tidak bisa selalu bersama kita. Kita kan rakyat jelata ibaratnya gitu ya. Kita bisa duduk di mana aja, ngemper di warung, ya Mas Dhani nggak bisa lah kayak gitu. Gitu sih kalau aku lihat perbedaannya dengan musisi lain. Iya, jadi sama Dewa 19 ini aku dipercaya membawa tim brass section, ada 3 orang dan 6 orang. Di momen-momen tertentu kita main dengan 6 orang nih di stadion ini, tur 3 stadion, di Manahan Solo, di GBK Jakarta, dan di Cijalak Harupat Bandung kita berenam, yaitu timku semua. Tapi kalau waktu tur 30 kota, mostly kita bertiga, cuma 3 orang. Aku, Egi, dengan Ijo, trombon, trompet, dan saksofon. Untuk lagu-lagu Dewa ada beberapa yang aku yang aransemen, ada yang Mas Dhani yang udah bikin MIDI-nya, aku tulis, Mas Dhani yang aransemen. Jadi kita tinggal main aja. Jadi beberapa lah, mungkin aku cuma 30%, Mas Dhani 70%. Nah, ini aku udah dapet beberapa pertanyaan nih dari Instagram. Ya. Yang pertama, tantangan aransemen brass section di lagu-lagu Dewa. Sebenarnya tantangannya itu adalah ketika kita harus memilih nada-nada yang bersifat filler atau mengisi ya. Karena Dewa kan musiknya udah padat, sequencer banyak. Terus gitarnya Mas Andra juga distorsinya kuat gitu ya, dominan. Lalu juga banyak suara-suara efek atau synthesizer gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengisi kekosongan-kekosongan di lagu-lagu Dewa, tetapi yang brassy banget, yang brass section banget,
tapi juga nggak boleh mengganggu apa yang sudah ada. Nah, itu sih tantangannya. Nah, kadang-kadang kalau memang diperlukan hanya long note, ya kita long note ya, nada panjang. Kalau diperlukan hanya satu kali, kita niup satu kali. Jadi memang kita benar-benar harus memperhatikan banget ruang kosong mana yang bisa kita isi brass section. Menurut Mas, apa sih yang jadi kunci band Dewa 19 jadi naik di tahun-tahun ini, bahkan digemari kaum Gen Z? Nah, aku sebetulnya ini sih sebetulnya tidak ada matematikanya ya, maksudnya tidak bisa dilihat secara teoritis. Tapi memang kalau dilihat dari fenomenanya adalah ketika dunia bertumbuh dalam eh, dunia digital gitu ya, dalam dunia digital, maka yang mudah dilihat itu adalah musik-musik yang gampang diakses oleh digital gitu ya, baik itu di Spotify mungkin waktu itu Korea gitu ya. Nah, tiba-tiba Dewa 19 membawa musiknya yang bagus banget itu, membawa lagu-lagunya yang banyak hitsnya di digitalize gitu ya, ibaratnya di remake, bikin YouTube ya, live streaming dan segala macam. Menurutku justru malah bisa lebih menyentuh sanubari para pendengar musik. Kenapa? Karena memang eh, musik di tahun 80 90-an itu memang kalau aku bilang itu golden era. Ya, jadi musik itu tidak akan pernah mati. Jenis musik itu tidak akan pernah hilang ya. Jadi itu seperti ibaratnya itu akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Beda dengan tren-tren musik mungkin EDM, itu akan ada, ya mungkin tetap ada tapi tidak akan sekuat musik-musik 90s, 80s gitu. Karena itu kayak udah apa ya, gongnya musik bisa menyentuh ke sanubari manusia menurutku ya. Dan Gen Z itu mungkin baru merasakan hal itu sehingga mereka euforia ngelihat band Dewa 19 gitu. Dan agak heran juga kenapa harus Dewa 19 ya, karena mungkin banyak band lain tapi ya mungkin Dewa 19 punya keistimewaan sendiri di telinga para penikmat musik, dan aku nggak bisa menilai itu secara objektif karena semuanya itu subjektif. Setiap orang punya seleranya masing-masing, dan ya salut ya, itu hebatnya Dewa 19 dan Mas Ahmad Dhani bisa berkarya lagu-lagu yang bisa dinikmati semua orang di sepanjang masa. Gitu. Apalagi nih? Serba-serbi para personal and team di backstage, ritual persiapan, kejadian unik, lucu, motivasi, inspirasi. Nah, kalau ya adalah beberapa yang kejadian-kejadian yang mungkin tidak atau belum klik gitu ya dengan kita di kondisi di Dewa 19. Tapi buat aku sih itu suatu hal yang wajar untuk kita bisa beradaptasi, karena memang dimanapun kita berada itu kan pasti ada perbedaan treatment, ada perbedaan kinerja, di mana kita harus mampu beradaptasi. Selama kita masih saling menghormati, selain menghargai sih, menurutku nggak ada masalah ya. Tidak ada hal yang bisa dijadikan alasan untuk kita tidak bisa menerima gitu ya, karena memang harus bisa beradaptasi, terutama di band industri superstar menurutku ya di Indonesia, rockstar ya, dan mereka memiliki treatment lain terhadap artis-artisnya. Jadi itu suatu hal yang sangat wajar gitu sih. Iya, uniknya sih ya Dewa 19 lagunya udah itu aja ya, bukan berarti jelek, tapi dalam arti mereka tidak memerlukan sesuatu yang baru di setiap panggungnya. Misalnya kayak kalau di jazz itu kan setiap panggung pasti solonya berbeda ya, improvisasinya pasti berbeda meskipun lagunya sama. Lalu formasi bisa berubah-ubah kalau di jazz gitu ya, si saksofonnya mungkin hari ini si B, nanti di panggung berikutnya saksofonisnya bisa si C gitu ya. Tapi kalau di Dewa 19 mereka fix, anything is fix gitu ya. Karena ya nggak tahu ya, Mas Dhani mungkin punya prinsip tersendiri dan memang dia tidak pernah mengiyakan untuk pergantian personal, even additional playernya gitu ya. Jadi kalau brass section pun akhirnya aku juga kebawa untuk terus bawa orang yang sama, tidak pernah mau ganti-ganti, kecuali memang berhalangan yang orangnya juga udah nggak mau gitu ya, ya mau nggak mau diganti gitu. Jadi ya akan ada sedikit penyesuaian seperti itu sih. Jadi bukan satu masalah,
memang kita harus penyesuaian. Kejadian unik nggak ada sih ya, paling ya guyonan Mas Dani aja yang lucu-lucu dengan gaya Surabayanya itu kocak sih, apalagi kalau udah ngobrol sama Mas Andra gitu. Udah ngobrolin masa kecil mereka, pernah cerita di Medan waktu itu awal-awal tur 30 kota, kita di Medan, dia ngobrol-ngobrol sama Mas Andra, kita duduk, aku bertiga lah sama Egi sama Aijo, kita ngobrol-ngobrol di backstage, ngobrolin tentang Mas Dani masa SMP-nya gitu ya. Dia cerita waktu itu dia belain temennya dipukulin orang, terus dia belain temennya yang dipukulin ini, dipukul-pukulin, dihajar-hajarin. Jadi Mas Dani kayaknya emang tukang berantem atau suka berantem waktu zaman sekolahnya, menurut ceritanya dia. Lalu dia ternyata yang dia bantuin itu sekarang udah jadi wakil menteri adalah namanya, temannya beliau. Jadi itu cerita-cerita seperti itulah. Dulu dia ceritain referensi musiknya apa, ternyata dia suka dulu Cassiope, terus dia suka apa, Yuzep. Referensinya luar biasa, bahkan dia punya referensi yang jauh di luar kepalaku gitu ya, yang aku nggak kepikiran sama sekali. Padahal notabene aku musisi jazz, dia musisi pop rock gitu ya, Dewa, tapi dia referensinya gila. Dan ternyata memang dulu waktu sekolah yang nguliknya itu Yuzep, nguliknya apa, Cassiopeia gitu ya, band-band fusion dia kulik semua gitu. Jauh lah. Dan tapi akhirnya dari situ dia berangkat hingga terbentuk Dewa 19. Makanya jazz itu, pentingnya jazz adalah sebagai pengantara kita untuk bisa masuk ke musik industri gitu, untuk industri yang berkualitas ya. Lalu nah, kok diajak join tour padahal berawal dari jazz music Bang Richard. Nah ini memang tadi aku udah ceritanya, memang Mas Dani itu senang banget jazz, dan dia kayaknya memang senang berkolaborasi dengan musisi yang jago. Terlihat dari para personelnya tuh jago-jago semua. Mas Agung tuh one of the best session drummer. Dia tuh di Erwin Gutawa, di mana-mana. Itu dulu pemain teman mainnya Mas Bon Topati juga dan Mas Indro di session orkestra. Itu Mas Agung tuh the best, one of the best session player ya, drummer. Itu mungkin kalau dia nggak di Dewa, dia itu adalah session player yang paling beredar mungkin ya di luar sana, karena mainnya juga bagus, disiplin, dan technicalnya bagus, soundnya bagus, packagingnya lengkap lah Mas Agung tuh. Nah, Ayuke juga basis yang dia juga pemain cafe dulunya sebelum dia di The Groove, juga pemain yang skillful lah ya, bisa ngenakin lagu. Dan jarang, bass itu kan memang yang dibutuhin groove gitu ya, feel apa ya, patternnya yang kuat. Nah itu Mas Yuka bisa megang itu. Nah Mas Andra udah nggak usah ditanya lagi ya, dia frontliner untuk solo segala macam, dia ibaratnya strikernya gitulah di Dewa 19. Nah Mas Dani itu sebagai arranger, composer, penulis lirik gitu ya, penulis lirik lagu, itu Mas Dani di situ bidangnya. Jadi mereka saling melengkapi. Komplit lah band ini, luar biasa. Jadi memang semoga band ini bisa terus berkarya, bisa terus berada di top of mind para pecinta musik di Indonesia. Dan semoga dengan adanya tour Dewa 19 All Star ini, Dewa 19 mulai dilirik oleh industri musik internasional dan bisa mendunia ya, dan sudah pasti akan mempengaruhi industri musik di Indonesia. Jadi bukan cuma heboh-hebohan aja, tapi akhirnya bisa mempengaruhi ekosistem permusikan di Indonesia akan jadi lebih baik. Harapannya untuk Dewa 19 ya pastinya pengen banget Dewa 19 terus berkarya, ditunggu terus karya-karya barunya ya, dan semoga bisa terus menginspirasi banyak musisi, terutama musisi-musisi muda nih di era digital sekarang, di era sosial media, di mana mungkin sudah sangat kurang apresiasi terhadap musik karena
Orang mikirnya musik sudah mudah diakses gitu ya, sudah mudah dilihat di YouTube, di Apple Music, di Spotify, itu sangat mudah dan murah gitu ya. Tidak seperti dulu orang harus beli kaset, beli vinil, harus diputar berulang-ulang, harus ngerekam dari radio gitu ya. Semoga Dewa 19 bisa menjadi role model untuk para musisi muda untuk menghargai sebuah karya, untuk bisa eh, berkarya lebih serius, bermusik lebih serius, tidak hanya untuk Instagram, tidak hanya untuk YouTube, tetapi benar-benar berkarya gitu ya. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan saya kesempatan luar biasa, mulai dari saya meniti karir sebagai musisi jazz, ya, dan bermain dengan banyak legend, living legend jazz di Indonesia, sampai saya bisa sampai ke Mas Ahmad Dhani. Itu juga tidak lepas dari peranan seorang Indra Lesmana yang juga waktu itu mempercayakan saya manggung bersama beliau di Tribute Korea, dan sehingga akhirnya saya ditonton oleh Mas Ahmad Dhani. Oke, sukses terus untuk Dewa 19. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Mas Ahmad Dhani, Mas Andra Ramadan, Mas Yuke, Yuke, dan juga Mas Agung atas kesediaannya berkolaborasi dengan Brass Section. Timku secara pribadi aku mengucapkan terima kasih juga kepada Mbak Dian Rahmaniar selaku manajer dari super band ini ya, dan terima kasih juga kepada para promotor Otelo Asia, Redline Creasindo yang sudah juga mempercayakan tim Brass Section untuk ikut di beberapa panggung Dewa 19, terutama di konser-konser besarnya. Jaya terus, maju terus, dan kita tunggu konsep-konsep barunya yang lebih menarik, yang lebih fresh. Mudah-mudahan next time ya Dewa 19 Orkestra sudah ada, mungkin Dewa 19 Big Band ya, nggak harus main jazz, tapi dengan format 13 orang pemain tiup, mungkin itu akan memberikan suguhan yang fresh, main rock gitu ya dengan Dewa 19, pemain tiupnya 13 orang. Sedap. Oke, thank you. Sukses terus untuk Dewa 19.